Baik, kita latihan untuk khotib salat khotib Idul Adha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzi min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Jamaah al-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang datang dari Babilonia, dari Mesopotamia Selatan di daerah Irak saat ini. Dialah seorang pemuda, seorang bapak yang hatinya kuat, yang termasuk ulul azmi, dan dia adalah orang yang termasuk mengubah peradaban dunia. Peradaban di dunia ini dalam penyembahan kepada Tuhan, yakni mereka menyembah beberapa tuhan-tuhan yang disebut dengan mereka adalah dewa. Dan Nabi Ibrahim di sini adalah nabi yang sangat senior, nabi yang menjadi abaul anbiya wal mursalin, nabi yang menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan dialah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Yang pertama adalah Sarah. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, tidak memiliki anak hingga puluhan tahun. Akhirnya ada yang membantunya di rumah yang dihadiahkan oleh seorang raja, yakni Hajar. Dan karena lamanya tidak mempunyai anak, Hajar menyuruh Sarah menyuruh Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Akhirnya di 86 tahun, dalam tafsir-tafsir dikatakan hadirlah seorang nabi, yakni hadirlah seorang anak yang bernama Ismail. Dan Nabi Ismail alaihi salam lahir pada saat Nabi Ibrahim umurnya sudah senja. 56 tahun Nabi Ibrahim baru mempunyai anak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam setelah mempunyai anak Ismail, maka tidak lama kemudian Sarah pun mempunyai anak yang bernama Ishak. Dari jalan Sarah, Nabi Ishak turun temurun memiliki anak. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, dan terus ke bawah ada Nabi Isa ibnu Maryam. Kemudian dari jalan, dari tariknya Nabi Ismail terus turun ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mengkerucut satu bapak dua ibu, yang dari dua ibu tersebut, dari dua rahim ibu tersebut memiliki titel atau memiliki sandangan pada mereka adalah al-anbiya, adalah nabi dan juga rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari pulanglah Nabi Ibrahim alaihi salam
dari rumahnya, dari satu tempat yang mana Nabi Ibrahim disuruh Allah ke tempat tersebut. Maka Nabi Ibrahim pun diabadikan di dalam ayat Allah, wa qala inni dzahibu ila rabbi sayahdin. Wa qala inni dzahibu ila rabbi sayahdin, dan berkatalah sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku agar mendapatkan petunjuk. Setelah pergi lama dan melewati perjalanan sejarah yang amat panjang, yang Nabi Ibrahim meninggalkan Irak atau meninggalkan Babilonia menuju ke Mekah, dan kemudian di Mekah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya karena Nabi Ibrahim dan Hajar terusir karena kecemburuan Sarah dan tidak ridhonya Sarah. Tetapi Allah nanti akan memaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian dalam firman Allah diberitakan tentang anak tersebut yang memang didoakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang satu kisah yang Nabi Ibrahim datang lalu bertemu melihat anaknya Ismail telah besar. Betapa bangganya seorang ayah melihat anaknya sudah mulai besar, sudah mulai bisa bersikap, sudah mulai bisa berbuat, sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai bisa mencerna, dan sudah mulai bisa merasakan, meresap hatinya pada apa yang dia lihat dan pada apa yang dia dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dan telah datang berita yang tadi sebelumnya Nabi Ismail telah lahir. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya. Para ulama mengatakan 9 sampai 12 tahun. Ia Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam wa anni adbahuka. Pada malam hari aku bermimpi bahwa aku telah menyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, fangdur madza tarah, maka pikirkan bagaimana pendapatmu wahai anakku. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi bahwa aku telah menyembelihmu. Seorang anak, yakni Nabi Ismail, dia sangat taat kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail berbaik sangka. Nabi Ismail tidak mengatakan, wahai ayahku, apakah kamu gila ingin menyembelihku? Tidak. Dan Nabi Ismail tahu bahwa ayahnya orang yang baik dan orang yang benar. Nabi Ismail tidak mengatakan, kenapa engkau diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menyembelihku? Apakah itu bukannya siksaan? Apakah itu bukannya kedzaliman? Tidak. Nabi Ismail berbaik sangka, berhusnudzon kepada ayahnya, lalu mengatakan kepada ayahnya, ya abi tif'al, ya aba tif'al ma tu'maru,
wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati fa'al ma tu'maru. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Lagi-lagi Nabi Ismail mengatakan kepasrahannya kepada ayahnya, meskipun Nabi Ibrahim tadi menawarkan bahwa wahai ayah, wahai anakku, menawarkan kepada anaknya, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi bahwa aku telah menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'maru. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Tuhanmu perintahkan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim berserah diri kepada perintah Allah, dan Nabi Ismail berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia taat kepada ayahnya, maka meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah. Kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat demikian. Lalu di saat pisau yang dingin dan tajam itu mendekati Ismail alaihi salam, maka Allah tukar dengan domba, Allah tukar dengan kurban, Allah tukar dengan yang mewakili hartamu. Pertanyaannya, kenapa tidak diperintahkan memotong anak lagi setelah Ibrahim? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu yang paling baik adalah ayah Ibrahim. Yang paling baik adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Ibrahim, minta kambing saja, minta domba saja, minta unta saja, minta sapi saja, tidak diberikan, apalagi minta anaknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, jauh-jauhlah dari masjid yang tidak berkurban. Karena itu karakter ya ayyuhalladzina amanu, karakter orang yang beriman pasti fasolli, salat laki-laki di masjid, wanita di rumah, li rabbika wanhar, dan sembelihlah. Ini merupakan paket orang yang beriman, salat dan berkurban. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Dahulu di tempatnya sebelum Nabi Ibrahim diusir, Nabi Ibrahim berhadapan dengan masyarakat di lingkungannya, dan juga Nabi Ibrahim berbenturan dengan ayahnya yang bernama Adhar. Adhar seorang penyembah berhala, dan Adhar sekaligus pembuat patung. Maka di Islam, sekali lagi, tidak ada patung, tidak ada pengabadian patung, dan tidak ada pengabadian gambar yang dari tangan musawwir. Adapun foto masih ditolerir di dalam Islam, tetapi gambar, Allah katakan langsung dalam hadis Muslim, sarirun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarirun nas, seburuk-buruk makhluk, karena Allah akan meminta nyawa kepada para penggambarnya. Dan patung Rasulullah patahkan kepalanya. Dan Allah tidak suka yang meniru-niru dari ciptaannya, yang padahal ciptaan itu
tidak sempurna sesempurna yang Allah ciptakan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membuktikan bahwa berhala tersebut tidak mampu membela dirinya, apalagi disembah untuk membela hamba-hambanya. Pada saat Raja Namrud pergi, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung, lalu menyisakan satu patung yang paling besar dan memberikan pukulan yang tadi, pukulan tersebut untuk menghancurkan patung-patung tersebut, lalu dipeganglah oleh berhala yang besar. Dipegangilah Nabi Ibrahim memberikan pukulan tadi kepada patung yang paling besar. Lalu Raja Namrud sepulangnya dari bepergian menanyakan, kenapa patung-patung ini hancur semua? Panggil anak muda tersebut. Tersangkanya, tertuduhnya adalah Nabi Ibrahim. Lalu raja tersebut mengatakan kepada Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surat As-Saffat, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim menjawab, yang menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Dan raja tersebut tidak percaya. Bingungnya, tidak percaya patung atau berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka menyembah patung tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka beriman kepada berhala dan patung tersebut, tetapi mereka menjadikan agama mereka yang di luar Islam ini, menjadikan agama mereka bahwa ada ruh, ada kekuatan, ada orang soleh yang hidup kembali setelah kematiannya dan masuk ke dalam patung tersebut, sehingga menjadi dinamisme, menjadi animisme, bahkan Zoroaster sekalipun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan bahwa ada hamba yang meminta kepada patung tersebut, atau meminta kepada kubur, atau meminta kepada gambar-gambar yang terlalu dikultuskan tersebut, hingga berdoa kepada Allah harus menghadap gambar kubur dan patung tersebut, apakah mereka mengimani itu? Mengimani mereka yang bisa memenuhi permintaannya? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka menjadikan seperti Yahudi dan Nasrani, bahwa patung tersebut, gambar tersebut, tulisan tersebut, foto-foto tersebut bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Dan sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan kuberi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Sampai di situ latihannya, nanti dilanjutkan kembali. Kita ngajar dulu. Barakallahu fiik.